Nah, apa sih yang dimaksud dengan virus Zika? Virus Zika merupakan salah satu jenis arbovirus dari genus Favivirus famili Faviviridae. Virus ini memiliki hubungan filogenetik yang sangat erat dengan arbovirus lainnya seperti dengue, demam kuning, Rhipens encephalitis, dan Whistle virus, di mana pada tahun 1947 virus ini pertama kali ditemukan pada tubuh monyet di hutan Zika, Uganda, dan pada tahun 1952 virus ini ditemukan pertama kali menginfeksi tubuh manusia di Uganda. Adanya infeksi virus Zika ke manusia kemudian dilaporkan pada beberapa negara Afrika dan sebagian di wilayah Asia. Virus ini umumnya ditemukan pada wilayah yang beriklim tropis, di mana vektor virus Zika ini yaitu nyamuk Aedes aegypti. Dan pada tahun 2016, WHO menyatakan bahwa virus Zika merupakan penyakit berbahaya yang harus diwaspadai penyebarannya di dunia. Baik, kemudian penyebaran virus Zika. Penyebaran virus Zika ini ada 4, yaitu yang pertama melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang menjadi vektor penyakit virus Zika adalah nyamuk Aedes aegypti. Dan tahapan-tahapannya yaitu yang pertama-tama nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus Zika. Kemudian nyamuk mulai terinfeksi virus. Nyamuk yang terinfeksi tersebut kemudian menggigit seseorang sehingga seseorang tersebut terinfeksi virus Zika. Kemudian nyamuk lain datang menggigit seseorang yang terinfeksi tersebut dan menjadi terinfeksi pula. Akhirnya semakin banyak anggota masyarakat yang tertular ketika mereka digigit oleh nyamuk yang terinfeksi tersebut. Kemudian yang kedua dari ibu ke anak pada saat ibu hamil pada janin yang dikandungnya. Kemudian yang ketiga yaitu berhubungan seksual atau melalui hubungan intim. Dan terakhir virus Zika juga dapat ditularkan melalui transfusi darah pada manusia ke manusia yang lain. Jadi seperti apa sih gejala jika seseorang itu terkena atau terinfeksi virus Zika? Gejala dari penyakit ini serupa dengan penyakit arbovirus lainnya, biasanya muncul setelah 3-12 hari masa inkubasi. Gejala klinis utama pada pasien adalah demam ringan dengan suhu kurang dari 38,5 derajat Celcius. Yang kedua, tampak adanya ruam makulopapular yang sering dimulai pada wajah dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada artralgia. Yang keempat, hiperemes konjungtiva atau bilateral konjungtivis non-purulen. Gejala umum non-spesifiknya seperti mialgia, astenia, sakit kepala, nyeri retroorbital, vertigo, dan muntah. Gejala biasanya berlangsung selama 4-7 hari. Untuk perawatan virus Zika saat ini belum ada penanganan yang tepat untuk virus Zika. Namun ada beberapa hal yang mampu meringankan gejala jika seseorang terkena virus Zika, yaitu yang pertama banyak istirahat, kedua banyak mengonsumsi cairan agar terhindar dari dehidrasi, yang ketiga mengonsumsi obat seperti paracetamol untuk meredakan panas dan nyeri, dan yang keempat sebaiknya tidak mengonsumsi aspirin sehingga gejala dapat dikontrol untuk mengurangi resiko pendarahan. Saat ini belum ada vaksin untuk virus Zika. Pencegahan virus Zika dapat dilakukan dengan 4M. Yang pertama yaitu menguras adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampung air minum, penampung air lemari es, dan lain-lain. Yang kedua, menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan sebagainya. Ketiga, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Dan keempat, memantau wadah penampungan air dan bak sampah. Kita juga bisa melakukan berbagai bentuk kegiatan pencegahan, seperti menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, menanam tanaman pengusir nyamuk, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk, dan setiap rumah juga dihimbau untuk mempunyai pemantau jentik.
atau jumantik. Baik pencegahan pada ibu hamil dan wanita yang mempersiapkan kehamilan, wanita harus menghindari perjalanan ke daerah-daerah yang wabah atau menghindari diri dari kontak dengan nyamuk di daerah endemis, termasuk dengan penggunaan obat pengusir nyamuk. Kemudian mewaspadai penularan virus melalui transfusi darah dan menganjurkan untuk menolak darah pendonor dari daerah terinfeksi virus Zika. Kemudian orang yang tinggal atau telah melakukan perjalanan ke daerah penularan virus Zika aktif sebaiknya mempertimbangkan berpantang dari aktivitas seksual